Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 348. Ya, 348. Pokok bahasan edisi 348 adalah kalimat tanya iya atau tidak fi'liyah negatif pasif. Bandingkan dengan pokok bahasan edisi 347. 347 kalimat tanya sama iya atau tidak sama fi'liyah negatif sama aktif ya. Aktif dalam bahasa Indonesia aktif itu berawalan ma, 348 pasif berawalan di. Kemudian fi'il mudhari yang berperan sebagai kata kerja dalam kalimat ini adalah fi'il mudhari atau kata kerja non lampau. Fi'il mudhari itu menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan setiap hari atau akan dilakukan. Nah, kemudian fi'il mudhari pada edisi ini adalah fi'il mudhari yang menunjukkan suatu perbuatan yang sedang dilakukan atau dilakukan setiap hari. Jadi kalimat sedang atau kalimat kebiasaan. Sedangkan mudhari yang menunjukkan akan itu menyusul ya, menyusul. Kemudian satu, ini mudhari ma'lum itu aktif. Ma'lum itu aktif. Kemudian thulathiyun mujarradun. Thulathiyun itu berbasis 3 huruf. Kemudian mujarradun di situ tidak ada huruf tambahan. Itu yang sudah kita pelajari. Kata kerja yang sudah kita pelajari adalah kata kerja yang berbasis 3 huruf dan di situ tidak ada huruf tambahan. Kata kerja semacam itu dinamakan thulathiyun mujarradun. Nanti akan kita bahas kata kerja yang berbasis 3 huruf dan di situ ada huruf tambahan. Itu dinamakan thulathiyun mazid. Nanti ya. Fi'il mudhari yang berbasis 3 huruf kemudian aktif itu mengacu pada pola ini, yaf'alu. Jadi basisnya itu ini fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Kemudian ya ini merupakan awalan fi'il mudhari, harful mudhara'ah ya. Jadi fi'il mudhari yang berbasis 3 huruf mujarrad mengacu pada pola yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Perhatikan ainnya. Ainnya itu kadang-kadang fathah, kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah. Jadi fi'il mudhari thulathiyun mujarradun itu sebetulnya fi'lun yang sedikit rumit. Oleh karena ainnya ini harakatnya bervariasi. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu tergantung huruf-huruf yang membentuknya. Contoh, yansuru. Coba lihat ainnya itu berharakat dhammah, yansuru. Kita katakan dia mengacu pada varian u ya, yansuru. Artinya apa? Artinya dia laki-laki sedang atau tiap hari menolong. Jadi menolong itu mengacu pada varian u, yansuru. Jadi awalannya itu selalu fathah, kemudian setelah fathah itu selalu sukun. Kemudian setelah sukun itu ini yang menyulitkan. Jadi kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah, kadang-kadang fathah. Jadi untuk nasara, untuk menolong itu dhammah. Kemudian yasma'u. Coba lihat ini ainnya itu berharakat fathah. Yasma'u artinya dia laki-laki sedang atau akan mendengar. Yasma'u kalau awalannya itu selalu fathah, kemudian setelah awalan itu selalu sukun. Ini untuk sami'a itu fathah,
kemudian akhiran itu selalu dhammah, ya. Yasma'u. Kemudian yadribu kombinasi dhad raba. Yadribu fi'il madinya itu daraba, memukul, ya. Ini fi'il mudhari. Jadi dia laki-laki sedang atau tiap hari memukul. Coba lihat ain fi'ilnya itu, jadi huruf sebelum akhir, ain ini sebelum akhir itu menyandang harokat kasrah, ya. Jadi kita harus hati-hati untuk fi'il mudhari aktif. Oleh karena huruf sebelum huruf akhir itu kadang-kadang fathah, kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah. Itu sebetulnya sudah kita pelajari, ya. Kemudian kalau ini kita ubah ke dalam bentuk fi'il mudhari majhul. Ingat, majhul itu pasif. Kemudian thulatsiyun mujarradun, berbasis 3 huruf dan di situ tidak ada huruf tambahan. Itu mengacu pada pola yuf'alu. Kalau ini yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'ilu, bentuk pasifnya itu mengacu pada satu pola, yuf'alu. Jadi awalannya itu selalu dhammah, setelah dhammah itu sukun, kemudian ain fi'ilnya ini itu selalu fathah untuk pasif, ya. Kalau untuk aktif kadang-kadang fathah, kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah. Yuf'alu. Jadi pokok bahasan kita yang pasif, yang ini yuf'alu. Contoh bentuk pasif dari yansuru, polakan ke sini. Jadi yunsaru. Kalau yansuru dia laki-laki sedang atau tiap hari menolong. Kalau yunsaru dia laki-laki tiap hari atau sedang ditolong. Jadi yunsaru itu pasif, yansuru itu aktif. Kemudian bentuk pasif dari yasma'u. Yasma'u itu sedang mendengar, ya. Kalau sedang didengar itu yusma'u. Jadi awalannya itu dhammah. Ini awalnya dhammah, setelah dhammah sukun yus. Kemudian sebelum akhir itu fathah, kemudian huruf akhir itu dhammah. Yusma'u. Dia laki-laki tiap hari atau sedang didengar. Nah, kemudian yudrabu. Yudrabu itu bentuk pasif dari yadribu. Yadribu. Yadribu, perhatikan ini fathah iya, kemudian huruf kedua itu selalu sukun. Yad, kalau ini huruf pertamanya itu dhammah, huruf kedua aja sukun, kemudian huruf ketiga itu selalu fathah, huruf terakhir selalu dhammah. Jadi coba lihat pola kata kerja pasif. Jadi dhammah, sukun, fathah, dhammah, ya. Yuf'alu. Jadi yudrabu itu sedang atau tiap hari dipukul. Poin 3. Ini contoh kalimat. Ini yansuru Muhammadun Zaidan. Ini kalimat aktif. Yansuru itu kata kerja. Muhammadun itu subjek. Ingat, subjek dari kata kerja aktif itu disebut fa'il. Jadi yansuru itu kata kerja atau fi'il, Muhammadun itu fa'il, subjek, ya, pelaku. Kemudian Zaidan itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek, ya. Jadi yansuru Muhammadun, oleh karena ini fa'il dia marfu'. Zaidan oleh karena maf'ulun bih dia itu mansub. Yansuru Muhammadun Zaidan. Artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita mulai dari ini, dari subjek, dari fa'il. Muhammad sedang menolong Zaid. Kemudian kalau ini kita ubah ke dalam bentuk pasif, Muhammad sedang menolong Zaid. Bentuk pasifnya objek kalimat pasif Zaidan itu dijadikan subjek kalimat, objek kalimat aktif ini Zaidan yang mansub ini kita jadikan subjek kalimat pasif. Subjek itu harus marfu. Jadi Zaidan berubah menjadi Zaidun. Zaidun.
Ini dinamakan subjek kalimat pasif. Kemudian ini kata kerja aktif kita ubah ke dalam bentuk kata kerja pasif. Yansuru yang mengacu pada pola ini, yaf'ulu. Kalau dipasifkan yunsaru, nih yuf'alu. Artinya apa? Zaid sedang ditolong. Jadi perhatikan bentuk atau kalimat pasif dari yansuru Muhammadun Zaidan itu yunsaru Zaidun. Jadi objek kalimat aktif itu dijadikan subjek kalimat pasif. Makanya Zaidan berubah menjadi Zaidun. Oleh karena dia di sini berperan sebagai subjek. Secara teknis subjek kalimat pasif itu disebut naibul fa'il. Kalau subjek kalimat pasif aktif itu disebut fa'il. Subjek kalimat pasif itu dinamakan naibul fa'il. Baik fa'il maupun naibul fa'il itu marfu, ya, marfu. Kemudian dalam bahasa Arab pelaku itu tidak boleh dicantumkan. Pelaku tidak boleh dicantumkan. Jadi Muhammad sedang menolong Zaid, kalimat pasifnya Zaid sedang ditolong. Tidak boleh Zaid sedang ditolong Muhammad. Tidak boleh, ya. Dalam bahasa Indonesia bisa begitu. Dalam bahasa Inggris pun bisa begitu. Zaid sedang ditolong, kemudian dimunculkan bayi, kan? Bayi Muhammad. Tapi dalam bahasa Arab pelaku tidak boleh dicantumkan dalam kalimat pasif. Jadi kalimat pasif dari yansuru Muhammadun Zaidan adalah yunsaru Zaidun. Oke. Kemudian kalimat aktif ini yansuru Muhammadun Zaidan kalau kita ubah ke dalam kalimat negatif, ini kan apa? Positif dirubah ke kalimat negatif. Nah, ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu disangkal oleh la. Jadi partikel negatif yang digunakan itu la. Baik kalimat itu aktif maupun pasif. Jadi Muhammad tidak sedang menolong Zaid, tambahkan saja la di depan. La yansuru Muhammadur Zaidan. Kalimat pasif juga begitu. Zaid tidak sedang ditolong, tambahkan saja la di depan kalimat pasif. La yunsaru Zaidun. Perhatikan ini Zaidan oleh karena maf'ulun bih, ini Zaidun oleh karena subjek atau naibul fa'il. Oke. Sekarang kita fokus ke kalimat pasif, ya. Kita fokus ke kalimat pasif. Jadi kalimat aktif itu kita tinggalkan dulu. Kalimat pasif ini yunsaru Zaidun itu kita ubah ke dalam bentuk kalimat tanya atau tidak. Tanya iya atau tidak. Kalimat tanya iya atau tidak, atau kalimat tanya iya atau tidak yang bernada positif. Itu tinggal menambahkan a atau hal di depan kalimat. Yunsaru Zaidun, Zaid sedang ditolong. Kalau kita hendak membentuk kalimat, apakah Zaid sedang ditolong? Tambahkan saja di depan ini a atau hal. A atau hal yunsaru Zaidun, apakah Zaid sedang ditolong? Kemudian oleh karena ini kalimat tanya iya atau tidak, jawabannya ada dua. Naam atau la. Kalau naam, ya. Ya, Zaid sedang ditolong. Naam yunsaru Zaidun. Ini kan kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu awalnya itu fi'il, ya. Yunsaru Zaidun. Kalau tidak, la yunsaru Zaidun, tidak, Zaid tidak sedang ditolong. Itu kalimat tanya iya atau tidak positif. Atau kita beri notasi Q untuk kalimat tanya atau tidak, itu yang bernada positif. Jadi kalimat tanya yang bernada positif itu dijawab dengan na'am atau la. Na'am untuk iya, la untuk tidak. Sekarang kalimat tanya, sekarang kalimat positif pasif ini yunsaru Zaidun,
ini yunsaru Zaidun, kita ubah ke dalam bentuk kalimat tanya iya atau tidak yang kita beri notasi atau simbol ki, tapi negatif. Kalau positif tinggal tambahkan a saja di depan, a atau hal. Kalau negatif kita tambahkan a, tidak boleh hal ya. A kemudian diikuti oleh partikel negasi. Kombinasi partikel tanya a dengan partikel negasi ini mengandung makna bukankah. Ala. Kita menggunakan la oleh karena ini kalimat fi'liyah mudhari ya. Kalimat fi'liyah yang kata kerjanya fi'il mudhari. Jadi ala yunsaru Zaidun, bukankah Zaid sedang ditolong, ya kan? Kalau hal yunsaru Zaidun atau ayunsaru Zaidun, apakah Zaid sedang ditolong? Kalau bukankah, pakai ala. Ya, tidak boleh pakai hal, harus pakai a, kemudian kombinasikan dengan la. Ala yunsaru Zaidun. Nah, nanti secara umum, bukankah itu kombinasi a dengan partikel negasi. Partikel negasi kalimat yang bersangkutan. Nanti kalau kata kerjanya itu lampau, nasara misalnya, ini nasara Zaidun, kalau kita hendak bentuk kalimat tanya iya atau tidak negatif, bukankah Zaid telah menolong? Jadi partikel negasi dari kata kerja lampau itu ama nasara Zaidun. Atau bisa juga kita gunakan lam mim ya. Alam, ini majzum. Alam yunsar Zaidun. Nanti. Kemudian seperti dua edisi sebelumnya, jawaban iya dari kalimat tanya iya atau tidak negatif itu bala, bukan na'am ya. Bala yunsaru Zaidun. Artinya iya, Zaid sedang ditolong. Kalau kita jawab dengan na'am itu justru mengandung makna tidak. Tidak, la yunsaru Zaidun, Zaid tidak sedang ditolong. Perhatikan. Jadi kalimat tanya iya atau tidak negatif merupakan fokus bahasan kita dalam 3 edisi terakhir, yaitu kalimat tanya iya atau tidak negatif ya. Sebelumnya dalam ratusan edisi kita bergulat dengan kalimat tanya iya atau tidak positif ya. Jadi kita bermain dengan hal atau a. Tapi kalau negatif, kita bermain dengan kombinasi A dengan partikel negatif. A dengan partikel negatif. Ya, ini ala. Kalau kalimatnya ismiyah, alaisa. Alaisa nanti ada alam nashrah laka sadrak. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bisa juga nanti alan. Lan itu kalimat fi'liyah mudhari akan ya, akan. Itu nanti. Itulah penjelasan awal mengenai kalimat tanya iya atau tidak fi'liyah negatif pasif. Sebetulnya 60% dari materi edisi ini itu sudah kita bahas, sudah kita pelajari di edisi sebelumnya, di edisi mengenai kalimat pasif ya. Di edisi mengenai kalimat pasif. Coba simak lagi itu. Edisi mengenai kalimat pasif. Ya, berdasarkan itu mari kita kerjakan 6 latihan ini. Kalau kita lihat 6 latihan ini semuanya kalimat iya atau tidak negatif. Oleh karena dia diawali dengan bukankah. Kalau apakah itu kalimat tanya iya atau tidak positif. Bukankah ya. Itu kalimat tanya iya atau tidak negatif. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalimat tanya iya atau tidak negatif itu mengharapkan jawaban yes
mengharapkan jawaban ya. Jadi bukankah kopi diminum pada pagi hari saja? Pada pagi hari saja. Ini baru berapa hari kopi sudah habis. Padahal kopi itu hanya diminum pada pagi hari. Bukankah kopi diminum pada pagi hari saja? Ini menjawab mengharapkan jawaban ya. Ya, kopi diminum pada pagi hari saja. Bukankah Al-Quran dihafalkan di masjid ini? Itu menuntut jawaban ya. Ya, Al-Quran dihafalkan di masjid ini. Oleh karena itu, jawaban ya dari 6 kalimat ini itu bala. Bala, ya. Oleh karena kalimatnya itu kalimat tanya iya atau tidak, kalimat tanya iya atau tidak, dan kalimat tanya iya atau tidak, ya. Oke, mari kita kerjakan nomor 1. Bukankah kopi diminum pada pagi hari saja? Ala, ya kan? Ala. Mengapa ala? Oleh karena ini kalimat fi'liyah, sekarang atau kebiasaan, ya. Kebiasaan ini. Kebiasaan sekarang. Jadi kita menggunakan ala, bukan alaisa. Kalau alaisa itu kalimat ismiyah. Ala ini bukankah, ya? Bukankah? Setelah ala itu baru kata kerja. Kata kerjanya itu pasif, diminum. Jadi dia mengacu pada pola yuf'alu. Ya, jadi yushrabu. Ala yushrabu. Ala yushrabu. Ini kata kerjanya. Kata kerja apa ini? Kata kerja pasif, ya. Ala yushrabu. Baru subjek atau naibul fa'il. Naibul fa'ilnya itu kopi. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Perhatikan, al-qahwatu. Ini naibul fa'il, subjek, ya, subjek. Coba lihat subjeknya. Subjeknya itu perempuan, oleh karena dia berakhir dengan tanpa mutah. Subjek itu naibul fa'il, subjek kalimat pasif dengan kata kerja pasif itu harus diselaraskan dalam hal jenis kelamin. Ini laki, ini perempuan, ini pun harus perempuan. Jadi bentuk perempuan dari yushrabu ganti ya dengan ta, tushrabu. Kalau yushrabu yang diminum itu laki-laki, misalnya susu itu laki-laki, ya. Teh itu laki-laki. Kalau tushrabu itu berarti yang diminum itu perempuan. Al-qahwah, ya. Ala tushrabul qahwatu? Apakah kopi diminum pada pagi hari? Fis sabahi. Sabah itu pagi, ya. Fis sabahi. Ala tushrabul qahwatu fis sabahi. Saja itu faqat. Jadi ala tushrabul qahwatu fis sabahi faqat. Kemudian kalau kita jawab dengan ya, itu kita gunakan bala, ya. Kita gunakan bala, ya. Kopi diminum, tushrabul qahwah. Tushrabul qahwatu fis sabahi faqat. Pada pagi hari saja. Kalau tidak, malah kita jawab dengan na'am. Na'am, la tushrabul qahwatu fis sabahi faqat.
Oke, nomor 2. Bukankah Al-Quran dihafalkan di masjid ini? Ala, oleh karena kalimatnya kalimat pasif, ya, kalimat pasif, kebiasaan atau sekarang, ya. Menghafalkan itu hafizah. Perhatikan, hafizah. Hafizah. Ini menghafal, memorize, hafizah, memorize. Kalau hafiz itu penghafal, jamaknya hufaz, penghafal. Hafizul Quran, penghafal Quran. Hufazul Quran, penghafal Al-Quran. Ala ini mudhari' pasif, ya, mengacu pada yuf'alu. Nah, yuhfazu, ala yuhfazu, ala yuhfazu al-Qur'anu, ala yuhfazul Qur'anu. Di masjid ini, fi hadzal masjid, Jadi bukankah Al-Quran dihafalkan di masjid ini? Ala yuhfazul Qur'anu fi hadzal masjid. Ya, dijawab dengan yes, bala yuhfazul Qur'anu fi hadzal masjid. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, bukankah bahasa Arab dipelajari? Mempelajari itu darosa. Jadi bukankah ala, ya, bukankah itu dipelajari polakan ke yudrasu, Al-Quran. Bahasa Arab itu al-lughah al-arabiyah, perempuan, ya. Jadi tudrasu. Jadi ala tudrasu al-lughatul arabiyyatu, al-lughatu al-arabiyyatu, ya, ini kata kerja pasif. Ini naibul fa'il. Al-lughah itu naibul fa'il. Sekaligus dia merupakan kata benda yang dijelaskan oleh Arabiyah. Ini man'ut, ya. Ini na'tun. Jadi man'ut dengan na'tun itu harus selaras. Kenapa al-lughatu? Oleh karena dia sebagai naibul fa'il, sebagai subjek. Ala tudrasu al-lughatul arabiyyatu di sekolah ini fi hadhil madrasah, fi hadhil madrasati oleh karena fi, ya. Kalau dijawab dengan ya, bala, baru mulai dari sini. Tudrasul lughatul arabiyyatu fi hadhil madrasah. Bukankah komputer diproduksi di perusahaan ini, memproduksi bisa dibuat, itu sona'a. Ini sona'a. Ya, sona'a.
Ya, komputer itu hasub. Hasub. Jadi tambahkan ini kosakata baru, hasubun. Hasubun itu komputer. Hasub. Ya, bukankah komputer ala, setelah ala itu kata kerja pasif. Kata kerjanya diproduksi, yusna. Polakan sona'a kayak yuf'alu. Ya, ala yusna'u. Ala yusna'u. Ini kata kerja pasif. Subjeknya atau naibul fa'ilnya itu komputer. Al-hasubu. 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 Ala yusna'ul hasubu. Di perusahaan ini. Ya. Di perusahaan ini. Fi hadhihi syarikah. Perusahaan itu perempuan. Fi hadhihi syarikati, ya. Fi hadhihi syarikati. Ya. Ala yusna'ul hasubu fi hadhihi syarikati. Jadi tidak boleh. Apakah komputer diproduksi oleh perusahaan Samsung? Tidak boleh. Jadi pelakunya itu tidak boleh dicantumkan dalam kalimat pasif dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita jawab dengan ya, bala, kita mulai dari sini. Yusna'ul hasubu fi hadhihi syarikah. Bukankah beras ditanam di Cina? Ala, setelah ala kata kerja ditanam. Menanam itu zara'a. Menanam itu zara'a. Zara'a. Tempat menanam itu mazra'ah, ya. Jadi coba pasifkan ini. Mudhari' pasifkan. Ala yuzra'u. Ini yusna'u. Kalau zara'a yuzra'u. Ala yuzra'u. Apa yang ditanam? Al-aruzu. Al-aruzu. Al-aruzu itu beras, ya. Al-aruzu. Ala yuzra'ul aruzu. Di Cina, fi Sin, fi di Cina pakai alif lam. As-sinu. As-sini, ya. As-sini. As-sini. Jadi aruzu itu beras, nasi juga aruzu. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu beras, rice, nasi juga rice. Itu menunjukkan bahwa orang Inggris maupun orang Arab begitu jauh dari beras, ya. Mereka tidak familiar dengan beras. Beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu beras, kalau sudah dimasak itu dia menjadi nasi. Kalau dimasak cair, agak cair sedikit, dia menjadi bubur, ya. Dia menjadi bubur. Nah, itu. Oleh kan orang Indonesia itu begitu ini dengan akrab dengan beras. Terakhir, bukankah harga-harga minyak dinaikkan setiap tahun? Dinaikkan. Coba, ya. Harga itu si'run. Harga itu si'run. Kita sudah siapkan satu edisi mengenai bagaimana cara menanyakan harga. Ya, si'run itu jamaknya as'ar. As'arun. As'arun. Ini harga-harga. Ini harga. Kemudian minyak itu petrol. Petrol atau dalam bahasa Inggris petrol, ya, petrol. Kemudian dinaikkan, jadi menaikkan itu rafa.
Rafa'a, ini mengangkat. Jadi kalau dinaikkan, ya polakan ke kalimat, ke kata kerja pasif, yurfa'u. Yurfa'u. Jadi bukankah ala selalu itu? Tapi lihat dulu kalimatnya. Kalau kalimat pasif fi'liyah itu ala, aktif fi'liyah juga ala. Ya, edisi sebelumnya. Setelah ala itu kata kerja dinaikkan, yurfa'u. Yang dinaikkan itu apa? Harga-harga minyak. Harga-harga minyak. Harga-harga minyak itu as'ar al-bitrol. Al-bitrol ya, bitroli. Oleh karena mudhafun ilaih. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Ya, kata benda dua. Kemudian kata kerjanya itu apa? Kata kerjanya itu dinaikkan. Dinaikkan itu yurfa'u. Nah ini, yurfa'u. Yang dinaikkan itu apa? Yang dinaikkan itu harga-harga. Harga-harga itu jamak. Jamak tidak berakal ya. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Berarti kata kerja yang digunakan, kata kerja untuk perempuan tunggal. Ganti ya dengan ta. Ala turfa'u. Ala turfa'u. Kenapa turfa'u? Oleh karena naibul fa'ilnya atau subjeknya itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Makanya kita gunakan fi'il mudhari untuk perempuan tunggal. Turfa'u. Ala turfa'u as'arul bitruli. As'aru ini mudhaf. Ya, yang berperan sebagai apa? Yang berperan sebagai naibul fa'il. Sebagai subjek. Subjek itu harus marfu. Makanya as'aru. Ala yurfa'u as'arul bitrul setiap tahun. Kulla amin. Kulla amin. Kulla amin. Gitu ya. Nah, itulah jawaban, itulah kalimatnya. Ala turfa'u as'arul bitrul kulla amin. Jadi harga minyak itu dinaikkan oleh pemerintah. Ya, dinaikkan oleh pemerintah. Jadi kenaikan harga minyak itu didasarkan pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Jadi bukan naik karena gejolak pasar ya. Makanya ini itu dinaikkan. Jadi bukan naik tapi dinaikkan. La turfa'u asarul bitrul kull amin. Kalau dijawab dengan ya, bala. Ya, perhatikan itu, bala bukan na'am. Ala turfa'u asarul bitrul kull amin. Bala, baru kita mulai dari sini. Turfa'u asarul bitrul kull yaum. Jadi coba ingat ini sebelumnya, edisi sebelumnya, bukankah engkau suka kopi? Ya. Bukankah engkau suka kopi? Atuhibbu al-qahwah? Atuhibbul al-qahwah? Jadi yang ditanya itu sudah melihat gejala-gejala bahwa kopi akan dihidangkan dan dia suka kopi. Kemudian saking sukanya dia jawab dengan na'am. Ala tuhibbul qahwah? Apakah engkau bukan suka kopi? Bukankah engkau suka kopi? Dia jawab na'am. Na'am itu artinya apa? Ya, kalau kalimat tanyanya itu iya atau tidak positif, na'am itu justru berarti tidak. Dia jawab na'am. Oleh karena dia berharap kopi akan dihidangkan. Lama dia menunggu, kopi juga tidak keluar. Ya, dia bertanya-tanya, mengapa tidak ini? Padahal saya jawab na'am. Iya, jawaban na'am untuk kalimat tanya, iya atau tidak negatif, itu berarti tidak. Ya. Dia sudah bilang tidak. Bagaimana kopi dihidangkan? Oke, alhamdulillah sudah kita terjemahkan 6 kalimat latihan. Mari kita ini sekali lagi. Ala turfa'u as'arul bitruli kull amin. Apakah harga-harga minyak dinaikkan
setiap tahun. Ala yuzra'ul aruzzu fis Sin. Apakah beras ditanam di Cina? Ala yusna'ul hasubu fi hadhihi syarikah. Apakah komputer diproduksi di perusahaan ini? Ala tudrasul lughatul arabiyyah fi hadhihi madrasah. Apakah bahasa Arab dipelajari di sekolah ini? Ala yuhfazul Qur'anu fi hadzal masjid. Apakah Al-Qur'an dihafalkan di masjid ini? Yang terakhir, ala tushrabul qahwatu fis sabahi faqat. Apakah bukankah kopi hanya diminum pada pagi hari saja, ya? Itu kalimat tanyanya. Ini baru berapa hari kopi kok sudah habis, padahal kopi hanya diminum pada pagi hari saja. Ala tushrabul qahwatu fis sabahi faqat. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.